Alhamdulillah langsung tancap gas. Tim Sintayong ternyata pantau timnas Irak versus Jordania tadi malam. Park Hang-seo tampak kecewa berat Vietnam sekarang sering jadi lumbung gol. Begini reaksi anehnya tadi malam. Resmi, PSSI dukung Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Baru tahu ya bos? Media Vietnam takjub lihat timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Mampus. Sombongnya Kim Pen-gon berujung petaka, timnas Malaysia gagal juara Piala Merdeka 2023. Terima kasih Opa. Anak Sintayong ikut rayakan kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Bisa bikin Asia heboh. Seperti main di kandang, timnas Indonesia dapat sambutan luar biasa dari pendukung Garuda di markas Brunei Darussalam. Yes, kabar bahagia. Bek andalan timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Makin kuat dan perkasa di mata dunia. Timnas Indonesia kembali panen poin dari Brunei Darussalam, posisi di ranking FIFA naik. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah langsung tancap gas. Tim Sintayong ternyata pantau timnas Irak versus Jordania tadi malam. Menariknya, ada pemandangan yang berbeda di Amman International Stadium. Menurut laporan @GarudaFansPage, tim analisis Sintayong bernama Kim Jong-jin memantau laga Jordania versus Irak di laga uji coba itu dengan membawa kamera dan peralatan analisis lainnya. Tim analisis STY telah memantau pertandingan-pertandingan calon lawan untuk round 2, tulis laporan @GarudaFansPage. Udah jelas mengapa Kim Jong-jin tidak kelihatan dengan rombongan timnas Oktober ini. Gue lihat komentar fans Irak banyak ketawain hal ini karena katanya taktik casas akan selalu berubah, tambahnya. Semoga timnas Indonesia sukses perlamalukan Irak di kandangnya nanti. Park Hang-seo tampak kecewa berat Vietnam sekarang sering jadi lumbung gol. Begini reaksi anehnya tadi malam. Ketika bersua dengan Philippe Troussier pelatih Vietnam saat ini sebelum laga, Park Hang-seo sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi yang positif. Park Hang-seo terlihat membuang muka di hadapan Philippe Troussier, sebagaimana foto yang diedarkan media Vietnam Soha.vn. Momen tersebut terjadi sebelum laga, yang berarti sebelum Vietnam dihancurkan dengan skor 0-6. Tak ayal jika Park Hang-seo tak puas dengan kinerja Philippe Troussier, karena Vietnam di bawah asuhannya telah mengalami peningkatan luar biasa. Resmi, PSSI dukung Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Indonesia mendukung Arab Saudi sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Indonesia mendukung Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Di sisi lain, Indonesia terus mempersiapkan diri untuk bidding World Cup berikutnya untuk zona Asia setelah 2034 dan kompetisi FIFA lainnya, ujar Erick lewat keterangan tertulisnya. Jadi bisa disimpulkan mungkin saja Arab Saudi akan memberi bantuan ke Indonesia nantinya. Baru tahu ya bos? Media Vietnam takjub lihat timnas Indonesia menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Menang agregat 12-0, timnas Indonesia bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis The Tao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.
Setelah melalui 2 laga, Timnas Indonesia mengungguli Brunei dengan agregat 12-0. Pelatih Sintayong dan timnya berhak lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam, lanjut di tahun 247. Mampus. Sombongnya Kim Pen-gon berujung petaka, Timnas Malaysia gagal juara Piala Merdeka 2023. Sebelum pertandingan, Kim Pen-gon sempat sombong sekaligus melempar pesuar kepada Tajikistan asuhan Petar Segert. Di konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Tajikistan Petar Segert mengatakan timnya datang ke Malaysia tidak dengan skuad terbaiknya. Penyebabnya karena ada banyak pemain yang tidak dilepas sang klub. Kim Pen-gon melihat apa yang diucapkan Petar Segert tidak pantas dan terlalu mengada-ada. Menurut Kim Pen-gon, Petar Segert sudah mencari-cari alasan jika nantinya mereka tumbang dari Malaysia. Nyatanya Malaysia malah tumbang 2-0, hahaha ngakak. Terima kasih Opa. Anak Sintayong ikut rayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Salah satu putra dari pelatih Sintayong, Shin Ja-won yang juga pemain Seongnam Football Club itu nampak ikut senang dengan kemenangan skuad Garuda atas Brunei Darussalam. Ia bahkan memberikan komentar positif pada unggahan Instagram Timnas Indonesia. Sekarang tunjukkan kepada dunia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia bahwa kami telah menjadi lebih baik dari sebelumnya, tulis Shin Ja-won dalam kolom komentar. Bisa bikin Asia heboh. Seperti main di kandang, Timnas Indonesia dapat sambutan luar biasa dari pendukung Garuda di markas Brunei Darussalam. Selepas pertandingan, Timnas Indonesia ternyata sudah ditunggu para penggemar di luar stadion. Pasukan Sintayong yang berada di dalam bis disambut meriah oleh supporter dengan sorakan gembira dan lambaian tangan. Momen ini diunggah oleh gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok. Bahkan sebenarnya dukungan Timnas Indonesia sudah terasa di stadion. Sebab beberapa kali nyanyian pendukung Timnas Indonesia terdengar kencang melebihi suara pendukung Brunei. Yes, kabar bahagia. Bek andalan Timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho masih memiliki cita-cita berkarir di luar negeri. Dia saat ini masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Namun dia tidak menutup peluang untuk bisa menambah pengalaman di luar negeri. Apalagi langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Pastinya ada untuk bermain di luar negeri, semoga ada kesempatannya. Insyaallah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho. Makin kuat dan perkasa di mata dunia. Timnas Indonesia kembali panen poin dari Brunei Darussalam, posisi di ranking FIFA naik. Dilansir bolasport.com dari VOT Rankings, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia memperoleh poin tambahan sebanyak 8.66. Posisi Timnas Indonesia lalu naik 1 peringkat ke posisi 146 dengan jumlah poin sebanyak 1061.53. Kemenangan kembali diraih tim asuhan Sintayong pada leg kedua. Poin Timnas Indonesia pun kembali bertambah. Kali ini Timnas Indonesia ketambahan sebanyak 8.29 poin. Mark Klok DKK lalu naik 1 peringkat lagi ke posisi 145 dengan jumlah poin sebanyak 1069.82.